Yang Ibu, Apa kabar, Pak? alhamdulillah baik Bu. Ibu aku izin nggak pakai ini ya, Mangga, nggak apa-apa. Thank you, thank you. soalnya lagi ini ditambang sinyalnya putus. Maaf ya Pak Miki. Ya, Siap-siap, Biasa. ya. silakan. Siap, siap, standby. Yang penting dapat ilmunya, Pak. Selamat siang, Bu Karensia. Bu Karensia. Siang, Bu. Thank you sudah hadir, Bu. Ya, saya izin off video ya, Bu. Ya, 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 silakan. Selamat siang, Pak Rizal. Ya, selamat siang. Selamat siang, Bu Sari. Ya, selamat siang, Ibu. Mohon maaf. Ya, ya. Ya, Thank you. saya Ibu. Thank you sudah Ya, join. salam kenal. Bu Sari dari industri apa ya, Bu? Saya dari LSM, Ibu. LSM. Iya, Apa bidangnya, Bu? Perlindungan anak, apa konservasi. ekonomi? Konservasi, Ibu. Konservasi. Konservasi, ya. Ikut join ya, Bu. Ya, ya. Ntar sharing-sharing ya, Bu. Dari Boleh, boleh. Tapi saya lagi di perjalanan nih, mungkin Oh, sambil oke. join, Ibu. Ya, Hati-hati, hati-hati jalan. salam kenal, Bu. Selamat siang, Bu Melisia. Siang, Bu. Thank you udah join. Bu Melisia dari industri apa ya, Bu? Perusahaannya? Saya dari FMCG, Bu. Apa? Dari Garuda Food. Oh, waduh, karyawannya banyak banget dong ya? Iya, total kita 5.000 sampai 7.000-an kalau nggak salah. Tantangannya lumayan tuh ya, gurih ya buat pembelajaran ya. Nanti sharing-sharing ya, Bu ya. Kita Baik, Ibu. diskusi. Terima kasih. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang, Bu. Kayaknya Mohon tadi, maaf videonya belum bisa diaktifkan dulu. iya, tadi saya lihat kayaknya koneksinya ini ya, nyambung putus. Iya, saya lagi cari sinyal juga. Bapak di kota apa, Pak Budi? Saya di Serang, Banten, Bu. Oh, Serang. Bapak apa ya industrinya? Saya di ini Bu, footwear, alas kaki, sepatu olahraga, merek Oh, Asik. total karyawan berapa tuh, Pak? Saat ini baru 1.540. 1.540.
Ya rencana sih 8.300. Wow. Kirain 1.000 baru ya, Bu. Ternyata targetnya Baru. 8.000. 1.000 kita udah pusing, Pak. Kalau di industri footwear, garment tuh ya padat karya ya Pak ya. Iya. Jadi memang pasti besar sih. Iya, benar. Iya. Dan Bu Ani kita, mungkin ya. ya, Bu Ani mungkin kita bisa mulai aja sampai tunggu teman-teman yang lain ya. Mungkin Bisa mulai ya. ya penyampaian profil singkat dari pembicara, habis itu kita waktu dan tempat kita kasih ke pembicara. Oke, terima kasih Pak Miki. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat HR Wiki Indonesia. Kita jumpa lagi di weekend yang penuh berkah ini dalam acara virtual learning session. Kali ini topik pembelajaran kita adalah Create HR Value Chains, Achieve Business Result. Saya Suryani akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam 2 jam ke depan untuk berbagi konsep, teori, dan juga diskusi dengan narasumber kita yang sangat handal, yang merupakan praktisi HR dan juga berbagai pengalaman yang beliau miliki. Beruntung kita mendapatkan narasumber yang expert. Selain bidang keilmuan, beliau juga praktisi dan menjadi advisor dalam industri oil dan gas di sebuah perusahaan multinasional. Pembicara kita adalah Pak Brianta Tarigan. Beliau juga selain tadi sebagai advisor, dia juga BNSP kompetensi asesor. Beliau Applied Linguistic, Accounting, dan juga Magister Management. Kemudian Certified Human Resource, Certified Professional Organization Development. Beliau juga memiliki hobi traveling, culinary, gym, dan pet lover. Wow, beliau multi talenta dan juga komplit banget ya sosoknya, personalnya. Tanpa berpanjang kata lagi, mari kita sambut Bapak Brianta Tarigan, narasumber kita siang ini. Silakan Pak Brianta, time and screen is yours. Thank you. Baik, thank you Ibu. Screen saya sudah kelihatan? Yes, kelihatan Pak, jelas. Saya slideshow ya. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang sudah menerima materinya ya, tapi memang ada yang belum kita bagikan di sana ya, karena kita akan belajar bersama harapannya. Ya, senang sekali siang hari ini kita bisa bareng ya. Pasti banyak orang, ini apaan sih HR value chain atau gimana ya, orang di pabrik, orang di manufacturing pasti ini supply chain ya kayaknya. Apa sih hubungannya dengan HR atau bagaimana? Atau ini bahasa langitan baru atau bagaimana? Jadi sebenarnya teman-teman tidak ada bahasa langitan, tidak ada yang baru. Kita sudah lakukan sebenarnya sehari-hari dalam tugas sehari-hari, tapi karena terlalu sibuk dengan hal operasional, banyak HR itu tidak mengerti, oh ini sebenarnya value chain-nya, value edit-nya, nilai tambahnya, begitu. Lalu banyak juga orang, kenapa kita buat tema ini? Tema ini berangkat dari diskusi-diskusi dengan HR dari berbagai negara, ya. Jadi ternyata bukan hanya Indonesia yang mengalami masalah. HR itu dianggap sebagai admin, gitu ya. Pokoknya pelengkap penderita. Ya sering di sharing kita itu pokoknya HR itu ya tempat sampah deh, kan begitu. Orang semua komplain ya ke HR. Pokoknya ada yang nggak beres HR, ada yang nggak speed HR, ada yang nggak apa HR. Tapi ketika ada yang meraih penghargaan atau dapat bonus atau bagaimana, HR itu nggak pernah diingat misalnya. Itu keluhan dari berbagai teman-teman oleh praktisi HR. Nah, ketika kita ada di
pelatihan-pelatihan HR di luar negeri juga begitu. Ya, jadi dulu saya kira mungkin hanya HR begitu. Nah, ketika ketemu dengan teman dari Belanda, dari Dubai, nah ternyata sama juga begitu. Even di US, ya, even di US banyak juga. Sehingga kita mendapat akhirnya, oh ya, ini value chain HR itu sebenarnya apa sih begitu ya. Nah, dia terus terang di Indonesia ya, belum terlalu banyak topik-topik HR value chain. Saya sendiri baru ini kesempatan kedua berbagi HR value chain ya. Nanti kita akan sama-sama melihat apa sebenarnya yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya sesi ini lebih banyak interaktif teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya, even nanti nggak terbuka kameranya ya, kita bisa discuss ya. Karena ada di slide ke-6 atau 7 itu ya, itu kita harus exercise. Mau tidak mau ya harus exercise. Ketika tidak ada tanggapan ya susah, kita ke slide berikutnya. Let's see. Oke, tadi Ibu Suryani terima kasih sudah memperkenalkan. Oke, ya ini beberapa perusahaan yang pernah saya bekerja, teman-teman. Terus terang ya, di tahun ini saya sudah tidak terlalu aktif di corporate lagi karena sudah 11 tahun ya. Jadi menapaki dunia yang baru ya, lebih sebagai advisor atau konsultan seperti itu. Saya pernah bekerja di retail ya, retail, manufacturing, plantation, healthcare ya, di corporate ya, lalu di multinational manufacturing, dan sekarang saya menjadi advisor di sebuah perusahaan oil and gas yang multinasional yang proyeknya ada di seluruh dunia. Begitu. Oke, baik, kita next-kan saja. Oke. Nah, kalau ini bisa dibaca di mana-mana ya, value chain itu sebenarnya apa ya? Value chain itu sebenarnya bagaimana kita menghasilkan sebuah produk atau sebuah service, sebuah jasa ya. Nah, bagaimana keterlibatan kita di bisnis aktivitas itu, dan produk atau jasa itu betul-betul memberikan manfaat kepada proses berikutnya, yaitu customer-nya, begitu ya. Semua ada customer-nya. Even kita HR di perusahaan itu ada customer kita. Customer kita siapa? Satu, internalnya siapa? Internalnya itu mungkin ya manajemen atau manajemen di dalam, dan karyawan semuanya. Kalau eksternal siapa? Mungkin mungkin shareholder-nya, pemegang sahamnya. Itu adalah itu adalah customer kita yang harus kita layani ya. Sehingga HR itu betul-betul sebenarnya tidak administrasi lagi. Perannya sudah menjadi bisnis atau strategic partner ya. Nah, value chain ini selalu diasah ya di semua organisasi, baik non profit maupun profit ya. Biasanya untuk apa? Biasanya cost reduction ya. Oh ya, tahun lalu kita cost-nya sekian ya, sehingga EBITDA-nya cuma sekian persen. Nah, maka setelah dianalisa ya, oh kita bisa membuat reduction sebenarnya, cost reduction-nya ya. Nah, jadi aktivitas apa yang dilakukan supaya lebih efisien ya, dan harganya juga bersaing gitu, less expensive. Lalu membuat produk differentiation ya, diferensiasi produk apalagi. Nah, ini menarik teman-teman sekarang dengan pandemi kemarin ya, banyak biasanya kan kita hanya terbuai dengan perkataan motivator atau siapapun itu, ini VUCA. Sekarang ini adalah zaman VUCA. Dengan apa VUCA? Sampai-sampai kalau milenial, aku VUCA kamu, kan begitu. Nah, salah satu contoh, ada maskapai penerbangan yang sama bajunya dengan saya. Ya. Nah, itu biasanya kan dia mengantar penumpang dari satu poin ke destinasi yang lain ya. Maskapai itu ya langsung saja AirAsia. Tapi ketika di pandemi
Ya, ketika di pandemik itu ya orang tidak bisa keluar rumah, lockdown, tidak bisa terbang, sementara biaya maintenance pesawat itu tinggi sekali, ya tinggi sekali, nggak bisa nggak bisa direlaksasi seperti kata Bu Sri Mulyani. Mau tidak mau mereka membuat streamline bisnis yang lain. Ya akhirnya ya siapa sih yang pernah bisa menyangka bahwasanya AirAsia harus berjualan frozen food, ya, harus membuka resto. Nah, pandemiknya kita katakan sudah selesai. Apakah mereka tetap melakukan product differentiation? Ya. Sekarang sekarang kita kalau ke Kuala Lumpur, ya, kita tidak hanya disuguhi sekarang ya Grab, ya. Sekarang kita bisa pergi dengan AirAsia, ya. Apalagi kalau kita terbang dengan AirAsia, langsung e-hailing di apa namanya Klia 2 itu lebih gampang. Even ke Bali sekarang kita bisa mendapatkan layanan AirAsia, ya. Nah, kalau di sini kan hanya Grab, Gokar. Di sana kita bisa mendapatkan AirAsia dengan ya barangkali harganya lebih murah begitu, ya. Nah, itu dia product differentiation. Jadi value added-nya untuk pelanggannya di mana? Yes, kamu kalau terbang dengan AirAsia, nah, setelah sampai di bandara, kita menyediakan layanan taksi juga, gitu. Jadi terintegrasi. Nah, itu salah satunya ya, teman-teman. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, ini value chain-nya. Kita harus belajarnya tahu dulu, misalnya dari mana. Ya, ini konsepnya apa, value chain. Ada primary activities, ada aktivitas utama, dan ada juga secondary, artinya pendukung. Gitu ya. Aktivitas utama itu yang menjadi kegiatan utama dari industri itu. Katakanlah logistik atau manufacturing. Ya. Apa kegiatan utama ini yang ada di bawah ini? Ya. Lalu secondary itu apa? Itu pendukung, supporting. Siapa yang supporting? Nah, kalau kita di mana? Di human resources ini biasanya memang menjadi supporting. Tapi supporting yang seperti apa? Supporting bukan supporting pelengkap penderita, tapi supporting yang sifatnya strategis, teman-teman. Dari sini juga kita bisa melihat yang mana yang bisa di outsourcing, yang mana yang harus kita punya, harus orangnya permanen misalnya. Kalau di operations misalnya, ya apakah mungkin di outsourcing ya? Kalau mungkinnya ya mungkin saja, tapi apakah akan menciptakan value di sini ya? Ada tanda panah di sini, ada value. Nah, itu yang harus dipikirkan seperti itu supaya tujuan akhir perusahaan itu ya tercapai gitu. Jadi jangan kan ada supaya cost down maka kita outsourcingin aja ya semuanya gitu ya. Ya benar sih bisa, tapi apakah value creation-nya tercipta? Nah, nanti dulu. Nah, ini sebenarnya ada sesi khususnya juga ya, teman-teman, tentang bisnis proses. Jadi sebenarnya dari bisnis proses itu siapa bisnis owner, maksudnya siapa proses ownernya, bagaimana rantai sipoknya. Nah, ini framework ini biasa digunakan, teman-teman. Oke. Nah, ini hanya konsep. Nah, teman-teman mungkin sekarang kita ini dulu ya, exercise, teman-teman. Di sini ada 11 indikator ya, 11 hal ya. Dari 11 ada pencapaian, penghargaan, tanggung jawab, dikembangkan, bertumbuh, bekerja sendiri, hubungan dengan atasan misalnya. Saya mau teman-teman semuanya membuat dulu, membuat ini skala 1 sampai 11 dari yang penting sampai dari yang paling penting sampai yang penting kira-kira, teman-teman. Mungkin kita bisa lakukan 3 sampai 5 menit ya per orang. Per orang nanti kita share kira-kira siapa yang nomor 1 sampai 11 ya, 11-nya di mana begitu ya. Mungkin bisa kasih respon, mungkin jempol atau bagaimana, kira-kira bisa dikerjakan? Ayo Bapak Ibu silakan kasih responnya. Yap, silakan Mbak Karensia dibuat dulu dari 1 sampai 11 di mana posisi kita. Nanti saya akan berikan kuncinya. Nah, ini begini.
tujuannya ini adalah melihat orang-orang. Nah, saya biasanya ketika menjadi konsultan atau advisor atau join di perusahaan baru, ya, karena kalau dari CV saya mungkin teman-teman kepoin di LinkedIn, gitu kan, saya nggak pernah lama-lama di sebuah organisasi. Kenapa? Kalau orang lain, itu kan kutu loncat, Pak. Oh, beda ininya, beda value creation-nya, kan begitu ya. Kalau saya memang suka exploring, gitu kan, dari satu industri ke industri lain. Jadi pertama biasa saya lihat orang di sini growth mindset atau fixed mindset atau static mindset. Kita mau mengetes juga kita diri sendiri, apakah kita di static mindset atau growth mindset. Kalau yang growth mindset itu biasanya yuk kita berubah, itu senang untuk ke arah yang lebih baik, itu senang ya. Jadi kalau ada proyek transformasi mereka senang. Kalau yang static mindset, ya udahlah kita udah kerja 25 tahun di sini mau apa lagi sih? Atau 15 tahun. Ya udah 15 tahun sini ngapain lagi juga? Apaan sih? Nah, ini ada orang baru yang gue rusak aja kan gitu. Atau misalnya kita buat sistem HRIS baru kan gitu kan. Itu kan kebanyakan admin bisa, ya ngapain sih nanti kalau ada HRIS yang baru kita nggak kerja lagi tahu. Dia gantikan, kita dikurangin orangnya kan begitu ya. Oke. Brinianta, mungkin ini ya cara isinya kan tadi skornya 1 sampai 11 ya. Nomornya dibuat dulu di itunya kok. Ya apa? Ya di apa namanya? Ini kan ada namanya penting. Ini kan ya. ini kan ada namanya penghargaan, otonomi, pengendalian. Terus kan ini kan ada kolom berikutnya dari penghargaan kan dibagi 2. Terus yang pesertanya itu isinya di mana? Di scoring atau di pentingnya? Di pentingnya. Oh, di penting. Kolom pentingnya coba diisi 1 sampai 11. Yang mana di kolom penting itu 1 sampai 11 ya. Bisa betul. 1, bisa 5, bisa 6, bisa 11 betul. gitu ya. Terus barangkali scoring saya itu nanti. Misalnya, kalau saya ketika join di perusahaan, paling mementingkan adalah sisi leadership style. Artinya nomor 1 yang paling penting untuk saya adalah hubungan dengan atasan. Ya, nomor 2 yang paling penting apa untuk saya misalnya pencapaian, apakah saya dihargai, ya kan? Nomor 3 adalah penghargaan, pencapaian dan penghargaan kan beda, ya. Oh, jadi maksudnya diurut ya, Pak ya. Dari betul. 11 ini diurut mana yang penting sampai terakhir nomor 11 gitu ya. Yes, betul, Pak. Yes. Okay. Nomor 1-nya nanti ya, jadi mungkin teman-teman agak tadi mungkin ya. Jadi dari 11 ini kan ada topik utamanya kan ada 6. Tapi subnya kan ada 11. Berarti ada urutan terpenting sampai kurang penting dari 1 sampai 11 ya. Teman-teman mungkin itu pengantar untuk pengisian ini. Ya, betul. Pak Brianta, antara dikembangkan dan bertumbuh agak mirip tapi beda. Nah, kalau bertumbuh itu ada pengaruh dari diri sendiri. Saya mau bertumbuh. Kalau dikembangkan mau tidak mau ya saya harus disuruh-suruh gitu apa namanya. Yang pasti saya yes, betul. Itu ada programnya ya dikembangkan, ada programnya dikembangkan. Kalau bertumbuh itu ada inisiatif. Ya, jelas. Terima kasih Pak Rizal. Ayo, siapa yang ikut dengan Pak Rizal?
Ya, Pak Fahri juga sudah jawab, Pak Prianta. Wow. Pak Rizal juga sudah menentukan scoring pentingnya. Oke, ada lagi teman-teman? Ada juga yang lagi di jalan sih, Pak Prianta. Itu dia. Oke, baik teman-teman. Yes. Ya. Mungkin. Oke, baik. Nanti saya akan share, ya. Saya akan share bagaimana scoringnya. Ya, setelah sesi ini saya akan share bagaimana scoringnya. Ya. Baik, teman-teman. Teman-teman yang banyak, yang tinggi, yang nomor 1 sampai 6-nya, nomor 1 sampai 5 banyak di kolom 1 penghargaan, yang kedua otonomi, ya, yang kedua otonomi dan pengembangan diri, ya, pengembangan diri itu termasuk orang yang growth mindset, teman-teman. Oke. Jadi yang ini, kolom penghargaan, otonomi, dan pengembangan diri itu termasuk dia di growth mindset. Dia kalau tinggi 1, 2, misalnya 1 sampai 5 kebanyakan di sini, ya, pencapaian, penghargaan, tanggung jawab, dikembangkan, bertumbuh, bekerja sendiri, itu orangnya growth mindset. Artinya ya apa motivasinya ada di perusahaan itu, di organisasi itu, oke, saya mau bertumbuh. Ya makanya saya yang nggak ada masalah bekerja sendiri juga, dia independen. Yang penting pencapaian dan penghargaan saya itu ya dihargai. Nah, bagaimana dengan kalau di leadership style, ya, atmosfer kerja dan kompensasi, ini kebanyakan ya teman-teman orang yang static mindset. Misalnya kalau nomor 1-nya gaji, pokoknya ya mementingkan gaji, itu biasanya kan intrinsik, ya, intrinsik. Gaji, jadi modal motivasinya ya pokoknya ya kenaikan gaji gitu. Atau yang penting atmosfer kerjanya bagus, itu kan banyak milenial ya kerjaannya gimana Pak, atmosfernya ya bagus, pakaiannya gimana, pakai seragam enggak bebas kan gitu ya, bebas. Mereka akan mementingkan itu namanya intrinsik kan gitu. Lalu pertanyaannya misalnya ketika kita menginterview kandidat, atasan saya seperti apa ya Pak ya? Seperti apa atasan saya? Apakah tidak keberatan? Nah, ini ada apa namanya kejadian yang lucu tapi agak miris gitu ya. Nah, jadi ada kandidatnya datang, Pak, boleh sambil Instastory nggak interview saya ini? Soalnya ini interview saya yang pertama di perusahaan yang berbeda dari saya, boleh nggak sambil begini? Atasan saya keberatan nggak kalau saya sambil kerja Instastoryan Pak, misalnya kan begitu. Nah itu ada ya, itu intrinsik. Oke teman-teman, itu hanya intermezzo. Maksudnya begini, ya ketika kita melihat orang-orang di organisasi kita HR, mungkin besok bisa langsung dicoba ya teman-teman semuanya. Kira-kira di perusahaan ini kamu lebih mementingkan apa sih ya? Apa sih motivasi utama Anda datang ke perusahaan ini, bergabung di perusahaan ini? Ketika nomor 1 misalnya ya hubungan dengan atasan, oke ya kita hanya cukup. Tetapi bisa saja nomor 1, 2 leadership style dan kompensasi, yang lainnya banyaknya di penghargaan otonomi. Jadinya ada nantinya abu-abu gitu dari scoringnya. Ya, oke nanti saya sharing scoringnya. Ada lagi yang tadi sudah ngisi. Ya, ada Pak Fahri ya, ada Ibu, ya nggak apa-apa ya, saya sharing di sini saja ya. Ini Bu Karensia nih ya. Bu Karensia yang nomor 1 pencapaian, 2 otonomi ya, tanggung jawab, bertumbuh. Yes, Bu Karensia masih sedikit agak abu-abu ya Bu ya, benar ya. Ya, sedikit agak abu-abu tapi cenderung ke growth mindset sebenarnya. Pak Fahri sedikit juga agak abu-abu ya, karena gaji, hubungan rekan dengan rekan kerja dan atasan itu
ya apa namanya masih di peringkat atas dia, ya peringkat atas dia. Jadi sedikit cenderung ke intrinsik sebenarnya, Pak. Tapi saya bukan ini, Pak, ya. Nanti Pak ini Pak KTJ marah nih, kok KTJ marah. Saya bukan cenayang, ya. Saya bukan cenayang. Jadi itu kecenderungan biasanya, kan itu. Nah, ini mungkin bisa topik discuss kita next-nya atau ya dengan kegiatan yang lebih apalah, ya. Ini hanya at a glance saja, at a glance. Biasanya saya suka menggunakan. Jadi ketika saya mengetahui ini, berapa persen dari organisasi ini yang growth mindset dan fixed mindset, sehingga saya menyesuaikan program kerja HR itu dengan ini. Jangan saya gunakan program growth mindset, pendekatan growth mindset kepada orang yang tipikalnya statik. Misalnya, selama ini gaji pokoknya sudah 20 juta gitu ya, tapi bonusnya kecil, mungkin hanya 5 juta. Nah, lalu saya dekati dia, kamu mau enggak gaji pokoknya cuma 10 juta, tapi bonusnya 20 juta? Dia akan mendengar, dia akan merasa bahwa gajinya akan diturunkan, ya itu pasti akan bentrok, kan begitu, ya. Nah ini hanya diperlukan untuk mapping sebenarnya, teman-teman. Oke, bukan jawaban final. Misalnya gini, organisasi kita berubah, ya kita mau mengurangi orang, oke, gampang, tinggal lihat siapa yang growth mindset, siapa yang fixed mindset. Ternyata 90% fixed mindset, coba gimana? Kan nggak mungkin kita ini, ya nggak mungkin kita langsung kurangi orangnya. Oke, teman-teman. Oke, sebentar. Baik, nih kita ada study case, teman-teman. Ya. Oke, nah ini kita bisa open mic ya, silakan ya. Nah, oke, open mic atau ya by chatting juga boleh ya. Ya kalau di jalan ya open mic juga boleh ya. Bagus sekali. Kalau lagi santai, nggak apa-apa kita face to face juga ya supaya saling kenal. Kita lihat juga. Nah, yang pertama teman-teman, oke, tadi ada dari Garuda Food ya. Garuda Food mungkin ada produknya ini juga kan gitu. Oke, terus ada dari ya industri lainnya. Core bisnisnya penjualan minuman kesehatan. Ya. Penjualan minuman kesehatan, probiotik, energi. Nah, karena ini core bisnisnya penjualan, maka otomatis ya biasanya strategi kompensasinya untuk karyawannya adalah satu, gaji pokoknya ya hanya UMK seminimal mungkin. Lalu bonus penjualan misalnya per botol berapa atau per kerat berapa atau per per dus berapa. Lalu yang ketiga ada bonus targetnya. Nah, yang ketiga ya, karyawan itu di hire based on apa? PKWT, ya, kontrak per 3 bulan sebagai sales canvasser. Ini yang harus banyak ya, sales canvasser. Jika target tidak tercapai di bulan ketiga, maka otomatis kontraknya berakhir. Nah, ada target perusahaannya itu untuk menaikkan laba, ya. Tetapi kondisi turnover itu tinggi, engagement-nya rendah, ya, engagement rendah. Nah, pertanyaannya, ya, sebagai HR untuk menaikkan, nah karena target perusahaan ya kalau diturunkan dari balance scorecard-nya itu kan di finance ya, revenue dan profit, ya profitnya harus naik. Oke, baik. Pertanyaannya ini kita bisa discuss ya supaya nanti ya lebih mengefisienkan waktunya. Nah, kira-kira HR sebagai HR department, ya HR business partner, HR manager, chief HR, whatever the names, ya. Nomor satu, apa outcome yang harus dihasilkan? Nah, dari outcome itu apa aktivitas yang harus dilakukan? Silakan teman-teman untuk sharing. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya intinya di HR value chain ini adalah di sini. Jadi bagaimana kita menselaraskan tujuan perusahaan, tujuannya di atas, lalu dengan program kerja HR, sehari-harinya kita bekerja dengan line manager seperti apa. Jangan salah, kebanyakan HR itu komplainnya ya
Nah, kembali lagi bukan hanya di Indonesia, komplain dari manajemen itu apa? HR itu terlalu lama duduk di belakang meja. Ngapain sih? Kan? Oh, setelah ditanya, ya saya memproses payroll kan gitu. Dari tanggal 1 sampai 29 itu jawabannya selalu payroll. Kenapa? Oh, tiap hari ada yang salah. Nah, kalau di oil and gas biasanya itu kan ada yang time sheet-nya beda. Kenapa? Kita kirim engineer 20 hari di site ya, di project, tapi yang dilaporkan 10 hari misalnya. Atau kemarin itu berbeda lagi, gajinya belum naik. Jadi setiap hari kerjaan cuma di sana. Lalu ditanya oleh manajemen, terus bagaimana cara HR mendukung pencapaian target? Nah, jawabannya ya akhirnya ya begitulah, turnover HR-nya tinggi sekali gitu. Itu yang sering saya temui teman-teman. Kalau misalnya ada yang sering menemui hal-hal yang sama atau mengalami hal yang sama, nggak apa-apa, silakan buat reaction-nya, jempol boleh, silakan teman-teman. Tapi kalau semua nggak ada yang mengalami sudah ya oke, berarti sesi ini udah selesai di sini gitu. Ya silakan teman-teman, boleh kita discuss, yuk. Atau mungkin saya panggil satu-satu kali ya. Boleh mana yang available dulu, Pak? Yes, oke. Bu Suryani jangan ditanya dong, kan saya setiap hari udah ini. Oke, mungkin Mbak Karencia bisa can you come up with some ideas misalnya? Nggak ada salah benar, bebas ya Pak ya? Oh, tidak ada yang salah, semuanya pasti benar. Tergantung, tinggal nanti kita samakan persepsinya. Kalau tidak available mungkin pindah dulu ke Yes. yang Mungkin lain. atau ada Bu Melisa boleh? Ada? Atau ke bapak-bapak dulu? Ya, bapak-bapak, silakan. Mas Fahri boleh? Silakan Mas. Kira-kira outcome apa yang dihasilkan oleh ini? Kalau tadi sudah terima materi, sebenarnya sudah ada jawabannya sebenarnya, sudah bisa. Cuma kita lebih ini, dari mana sih mulainya sebenarnya kan gitu ya. Atau Mas Budi boleh? Sharing opini ya. Ya, itu bisa sekali, nggak ada masalah. Ya, silakan Bapak Ibu, bebas aja mau beropini, mau mulai dari mana? Oke, artinya gini, kita sama-sama discuss ya. Pertama kita lihat dulu teman-teman. Nah, kira-kira apa yang harus kita lihat pertama? Nggak apa-apa, dari chatting juga boleh, atau open mic juga boleh. Apa tujuan organisasi yang utama, teman-teman? Kira-kira ada yang bisa jawab? Profit, Pak. Yes, thank you. Dengan Mas siapa tadi? Sorry. Budi. Oh yes, Mas Budi. Profit, artinya di nomor 4 itu ada tujuan utamanya adalah menaikkan profit. Ya, yes. Oke. Ada yang lain lagi teman-teman? Mungkin Pak Arif. Oh ya, ada yang chatting. Profit dan sustainability. Thank you Mas Rizal. Ya, thank you Mas Rizal. Oke, saya menunggu satu tanggapan lagi teman-teman sehingga memenuhi quorum untuk lanjut. Oke. Ada? Oke, baik. Ada mungkin satu lagi, udah 2 pria, mungkin 1 wanita, Mbak Dewi, Mbak Melisa, Bu Sari, ya boleh kira-kira apa? Satu lagi tujuan tujuan organisasinya apa yang mau dicapai?
Any doubts? Oke, baik teman-teman. Nah, tujuannya ingat, selalu pertama ketika kita membuat program HR itu, ya jangan pernah, ya kebanyakan praktisi selalu program yang dulu udah di copy paste lagi. Lalu budgetnya apa? Budget tahun lalu 2 miliar. Oh udah naikkan deh 10%, ya pokoknya ya biaya tidak terduga di situ semua nanti kan gitu ya. Nah, sehingga diajukan ke manajemen, selalu ya mendapat kritikan tajam gitu ya, kritikan tajam. Nah, terus yang kedua, misalnya program kerja HR misalnya itu lebih banyak juga copy paste ya. Yang ketiga, training kurikulumnya, jadwal training itu juga copy paste. Lalu kalau ditanya ya ukurannya apa? Ya kan training itu ukurannya apa? Pokoknya training tercapai 100% ya. Begitu kata ISO 14.000 tahun 2018 misalnya, atau ISO berapa? Ya, ujung-ujungnya manajemen yang mengkritik gitu ya, karena saya pernah di BOD gitu kan, BOD kita men-challenge semua departemen begitu. Apa? Kenapa harus ini programnya? Oh, ini based on ISO, Pak, kan gitu. Menurut ISO kita harus ini. Oke, dari ISO standarnya berapa? Harus 95% tercapai, Pak. Bagaimana mengukur 95%? Itu udah kebanyakan HR, finance, dan di level di bawah kita, di bawah manajer itu sudah AO nih. Akhirnya kesimpulannya apa? Ini orang ini nggak kompeten. Ini orang ini nggak cakap ya, kan gitu kan. Cakep sih iya, tapi cakap belum tentu, kan gitu ya. Maka apa yang harus dilakukan? Yes, reorganisasi, transformation, ya. Makanya harus dilihat kompetensinya seperti apa, kan gitu ya. Oke, baik, kita ini dulu ya, kita lihat dulu. Ini kan tujuannya teman-teman di nomor 4 ya, menaikkan laba. Ya, laba ya, labanya harus naik. Tapi kondisinya turnover tinggi, orang keluar masuk banyak gitu kan. Ya, salesnya banyak yang nggak mencapai target, jadi otomatis per 3 bulan itu rekruternya itu kerja ekstra lagi, rekrut lagi, lalu banyak engagementnya rendah, gitu ya. Oke, banyak engagementnya rendah teman-teman. Oke, baik. Nah, oke, kita ke slide selanjutnya. Ya, oke, tapi tunggu dulu ya. Yang pertama kan apa namanya, perusahaan menaikkan laba. Nah, laba ini bisa dicapai kalau apa? Coba apa namanya, logikanya laba ini bisa dicapai kalau karyawannya seperti apa kira-kira, teman-teman? Kalau laba itu kan sendiri terdiri dari biaya produksi, ya, plus itu ya Pak, apa namanya? Ya HPP lah Pak ya. HPP lah ya, yes. HPP. Nah, pertanyaannya apabila itu, yes Pak. Pertanyaannya apakah HR bisa menentukan HPP? Tidak Pak. Tidak kan? Tidak kan? Harusnya sekarang bisa ya. Ya, nah itu dia Pak. Jadi kadang HR-nya ya nggak apa-apa Pak. Ini menyenangkan ini seperti ini. Jadi kadang kan HR-nya mau terlibat tapi terlalu jauh, terlalu dalam kan begitu ya Pak ya? Kalau dari kita sih biasanya hitungannya ini apa ya? Dari total karyawan ya. Ya. Nanti dari profit yang ada, maka di total dibagi dengan total karyawan ya Pak ya. Yes, benar. Seperti itu technical, Mas. Technical. Iya. Ya, dari Pak kemudian juga. Oke, iya. Terus. Kemudian untuk meningkatkan profit ini kan karena memang permasalahannya dari turnover rate-nya sangat tinggi. Ya, kalau saya sih ada pandangan begini Pak, saya akan melihat dulu bagaimana, kan biasanya kita kalau untuk ingin mengetahui target dari PSC ya Pak ya, balance scorecard. Nah, ya. Kita akan mapping terlebih dahulu kan Pak. Jadi dengan otomatis kita dinamik Pak, sesuai dengan sesuai dengan permasalahan yang ada. Artinya program-program yang sebelumnya tidak bisa kita copy paste juga gitu. Ya. Dengan kita buat BSC, kita mapping, tentunya akan ada
target-target yang baru yang mungkin kita bisa capai dan kita bisa terapkan di seluruh departemen, Pak. Yes. Jadi kita penyesuaian target KPI di setiap departemen. Benar, nah, itu benar sekali, Mas. Tapi ya itu dari saya sih, Pak. Ya, nggak ada masalah, Mas Budi. Tadi Pak Rizal juga sudah chat, itu kan peningkatan produktivitas. Yes, itu benar juga, ya, itu sangat benar juga. Nah, sekarang kita fokus nih, outcome yang dihasilkan HR itu apa kira-kira? Supaya bisa labanya naik apa? Ya, tentunya dengan tadi produktivitas, meningkatkan produktivitas karyawan ya, Pak. That's great. Ya, berarti satu kata, produktivitas, meningkatkan produktivitas, dua kata ya, meningkatkan produktivitas. Begitu ya, Mas ya? Siap. Yes, itu dia. Jadi kalau ditanya outcome HR itu apa? Meningkatkan produktivitas. Dengan meningkatnya produktivitas, bisnis result-nya apa? Labanya naik. Kan gitu. At the end of the day kita ngomongin laba kan, kita ngomongin bisnis kan begitu ya. Makanya dibilang HR business partner. Jadi mikirnya bisnis. Jadi bukan mikirnya berapa karyawan sakit. Nah, itu bagian dari aktivitas nantinya. Berapa karyawan, tingkat kesakitannya tinggi sehingga absennya tinggi. Karena absennya tinggi, maka ya produktivitasnya rendah. Berarti aktivitasnya apa? Yes, good. Terima kasih ya. Ini prianya kayaknya semangat semua ini, nggak tidur siang ya. Ini ya. Hebat. Thank you ya, Mas Budi, Mas Mas Rizal ya. Oke, produktivitas. Apalagi Mas kira-kira outcome-nya? Mudah-mudahan nanti cewek-ceweknya pada ikut nih. Efisiensi, Pak. Oh, keren. Ya, bisa saja efisiensi dari sisi proses ya. Betul, karena kalau yang pernah saya terapkan ketika efisiensi kan tidak selamanya mengurangi orang kan, Mas kan? Efisiensi tidak selamanya mengurangi orang. Nah, ini kadang kita selalu ketemunya. Nah, ini ada yang baru nih. Saya pernah mendampingi klien sampai kasasi ya, masalah industrial relation hanya karena satu kata, Mas, efisiensi. Bagi mereka selalu dari lawyer seberang sana, lawyer selalu efisiensi itu kenapa sih mengurangi orang atau gimana? Nah, padahal efisiensi itu bisa saja ya gini, men-streamline proses kan begitu ya, atau berubah bisnisnya kan begitu. Oke, efisiensi prosesnya biasanya 5 langkah, ya jadinya 3 langkah misalnya. Betul, Pak. Yes, Mas Rizal, oke ya, nggak ada masalah ya. Improvement dari SOP itu bagian dari efisiensi juga ya. Ya, biasanya SOP-nya 8 langkah, mungkin ini cukup 6 langkah atau 5 langkah. Atau biasanya penyimpanan ya 5 hari sehingga penyimpanan dari penyimpanan ke proses itu 5 hari. Bagaimana caranya? Mungkin didekatkan ya, atau dari sistem sistem warehouse-nya itu menggunakan Kanban misalnya banyak ya. Nah, jadi di sana cara. Oke, outcome-nya akan meningkatkan produktivitas. Apalagi kira-kira dari sisi manusianya apa kira-kira? Perlu nggak talent-talent yang kompeten? Iya, Pak. Yes. Ada biasanya dibuatkan agent of change ya. Ya, boleh. Seperti artinya bisa diretensi ya, Mas ya. Retention ya, karyawan-karyawan yang bagus di bidangnya, khususnya sales ini kan di-retain ya, Iya. Ya, bagaimana supaya nggak dicaplok yang lain. Lalu apalagi dari sisi kemampuan manajerialnya perlu ditingkatkan nggak, Mas? Betul, Pak. Jadi artinya manajernya harus kompeten kan gitu. Karena manajer itu jadi every manager is HR manager. Makanya namanya sekarang adalah people manager kan gitu. Di sini peran HR mengencourage setiap line manager itu, hey, kamu punya anak-anak loh yang harus dikembangkan. Coba dilihat mapping kompetensinya ya.
kompetensinya seperti apa, berapa gap-nya, berapa persen gap-nya, lalu apa programnya. Jadi mungkin saya tahun ini gap saya yang tinggi itu technical. Jadi saya akan banyak melakukan training technical. Training itu bukan hanya di ruang kelas, ya. Technical itu ya, pelatihan technical itu dilihat gap-nya gimana. Biasanya harus gap-nya harus 1, tapi ini gap-nya 2. Bagaimana? Mungkin saja job shadowing, ya, atau mentoring itu kalau di manufaktur, Mas. Ya. Nah, kalau kekurangannya komunikasi misalnya, oke, barangkali saya sebagai finance 2 kali sebulan harus ada sesi one-on-one mentoring atau ya coaching dengan sales manager misalnya, karena sales manager pasti pintar ngomong, ya kan, atau marketing kan begitu. Jadi bagaimana berkomunikasi, itu dia. Oke, lalu aktivitas apa yang bisa kita lakukan, Mas, untuk meningkatkan untuk meningkatkan produktivitas tadi? Nah, jadi kita satu-satu nih sekarang. Tadi tujuannya menaikkan laba, outcome yang dihasilkan adalah produktivitas karyawan, bisa retention karyawan, meningkatkan kompetensi. Apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, sekarang kita fokus kepada aktivitasnya apa, HR activity-nya apa. Ya barangkali bisa training, kan begitu ya. Trainingnya siapa di sini yang di training? Coba. Kalau dalam kasus ini siapa yang harus di training? Sales. Iya, betul. Jadi jangan katakan engineering-nya yang di training di sini, kan begitu ya. Engineering-nya ya kan bisa Pak engineering-nya supaya menghasilkan produk-produk yang nggak perlu dijual oleh sales. Terus kalau nggak dijual oleh sales, terus siapa yang ini? Ya kan, siapa yang beli. Nah, itu seringnya ya, tapi itulah the beauty of HR world, ya begitu ya. Kadang HR-nya mau dilihat pinter ngomong atau gimana, tapi kalau manajemennya pusing gimana? Kan gitu ya, Mas. Oke, baik, kita ke slide selanjutnya. Oke, saya udah buat sedikit clue-nya. Oke. Nah, jadi selalu melihat begini. Nah, tadi senang saya Mas Budi ngomong tadi balance scorecard ya. Karena dari 100 HR manager misalnya yang kita temui, silakan di ini sendiri, silakan di interview dan di observe sendiri dari 100 HR manager ya, karena sebagai asesor juga ya. Nah, itu mungkin hanya 30-40% yang familiar dengan balance scorecard. Gitu. Jadi kan susah kalau nggak familiar dengan balance scorecard. Oke, kita lihat ya. Kita harus selalu begini. Kita lihatnya sebagai praktisi HR, lihat objektif bisnisnya itu apa sih sebenarnya. Lihat yang paling kanan, teman-teman. Menaikkan laba. Labanya harus naik. Nah, maka kita lihat di sini. Dari HR apa yang harus dilakukan? Menaikkan retensi karyawan. Jadi sales yang bagus itu, yang chief target itu di-retain. Selalu ingat prinsip Pareto 80-20. Jadi dari 20% ini selalu menghasilkan 80% total penghasilan di perusahaan. Maka 20% ini ya di-retain, gitu ya, retensi. Yang kedua, kompetensi manajerial. Kenapa kompetensi manajerial? Ya, karena dari manajer itu yang bisa mengencourage anak-anak itu semuanya. Begitu ya. Ya, bisa menjadi motivator, bisa menjadi leadernya, bisa menjadi coachnya, bisa menjadi mentornya. Sehingga orang-orang juga akan bersemangat bekerja. Anak-anak sales itu kan semangat bekerja. Yups. Oke, di selatan ya, sore ini kita hit targetnya, kita attack targetnya. Harus dapat 15 krat misalnya, atau 500 krat ya. Oke, nanti sore kita di di Jayawijaya ya, ngumpulnya kan gitu. Ada kafe di sana. Kalau tercapai targetnya, kalau nggak tercapai datang aja. Nah, ini memotivasi manajernya, teman-teman. Aktivitasnya apa? Hey, ingat, biar bagaimanapun HR itu nggak bisa lepas dari rekrutmen. Makanya merekrut orang itu yang sesuai dengan visi, misi, value dari perusahaan. Jangan asal rekrut for the sake of fulfilling manpower, begitu. Jadi berdasarkan kompetensi, ya. Di sini nih selalu peran HR yang menjadi tanda tanya, yang sering menjadi perdebatan, ya. Yang kedua, training sales, ini aktivitasnya. Jadi ingat, coba lihat
Mulai bekerjanya dari belakang dulu gitu ya. Menaikkan laba, kita tahu dulu big picture-nya apa, labanya harus naik. Gimana nih? Salah satunya adalah menaikkan retensi karyawan dan meningkatkan kompetensi manajerial. Itu salah duanya. Supaya bisa naik retensi karyawan bagaimana? Yang satu harus di training, kedua budaya kerjanya harus dilatih, kan begitu. Lalu rekrutmennya berdasarkan kompetensi, ya. Oke, kita menjual minuman berkarbonasi, ya. Nah, kompetensi anak baru gimana? Satu, apakah Anda suka dengan minuman berkarbonasi? Oh tidak, saya suka minuman beralkohol. Berarti udah nggak pas. Bagaimana mungkin dia tidak suka produk kita, tapi kita suruh menjual produk kita? Bisa saja. Tapi apakah nanti dia engagement-nya naik? Ya of course not. Ya, apalagi kalau kita menjual minuman kesehatan. Ya, tapi profilnya adalah alkoholik, kan susah, kan begitu. Nanti dicampur dioplos minuman kesehatan kita dengan alkohol, kan susah. Nah, lalu untuk meningkatkan kompetensi manajerial, bagaimana? Program pengembangan manajemen level, ya, biar bagaimanapun manajemen itu adalah the future leader, kan itu. Lalu mengembangkan manajemen talenta dan suksesi. Nah, oke, teman-teman, saya mau sharing sedikit ya. Di tempat ada di klien saya satu ya, ada budayanya untuk orang baru yang baru lulus probation. Oke, hey, how are you? Okay, what's your position? I'm a finance manager in Oman, kan gitu kan? Oman itu di Timur Tengah ya. Oke, what's your aspiration in 5 years? Kan gitu. Oh, I wanna be a finance GM or chief finance officer, kan gitu. Saya mau jadi CFO. Jadi ada budayanya begini. Hey, itu CFO-nya lagi di sini, baru datang dari Houston. Oke, terus gimana? Pergi ke sana, tepuk pundaknya. Hai Pak, hai Sir, kan itu kan. Saya katakanlah, hi Sir, I'm Brian. So katakan, I want your job in 3 years ahead. Saya mau menggantikan posisimu 3 tahun lagi. Oh, nice to hear. Ya, good to hear. Yuk, kita buat rencananya. Apa? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bagaimana? Nah, itu kembali lagi ke budaya kerjanya ya. Itu budaya kerja Texas, teman-teman. Jadi kan ya open lah ya. Nah, jangan dipraktikkan misalnya di perusahaan keluarga yang misalnya dari CEO sampai manajer marketingnya semua di keluarganya gitu. Lalu kita tiba-tiba datang, hey Pak, saya mau jadi marketing manager menggantikan posisi Anda dalam waktu 1 tahun ya. Kita yang terpental, kan begitu ya. Oke, yes, sampai di sini ya, sampai di sini study case-nya kita selesaikan. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman, ya sebagai HR mau tidak mau kita harus tahu foundation bisnis fondasinya seperti apa. Ya kita harus tahu ya, brandnya kita apa misalnya. Tadi kan minuman energi apa misalnya, apakah lambangnya 2 banteng ya, 2 kerbau atau gimana ya, brandnya apa. Bisnis modelnya seperti apa. Nah, ini selalu ya teman-teman HR yang saya sedihnya kalau ditanya bisnis model itu ya agak susah begitu ya jawabnya gitu. Lalu orang-orangnya seperti apa? Nah, maka harus tahu dulu tipikal orangnya bagaimana. Apakah orangnya semua eager to learn? Nah, kita ada namanya mastermind-nya, mastermind leadership. Apakah tipikal orangnya hitam, abu-abu, putih, kan gitu ya. Artinya tipikal orang di sini apakah growth mindset atau static mindset? Kita harus tahu. Dan apakah jangan-jangan ya kebanyakan static mindset, maksudnya tidak mau berkembang. Padahal kondisi bisnis sekarang itu parah, persaingannya ganas, kan begitu ya. Maka membutuhkan orang yang growth mindset. Maka seperti apa? Lalu marketplace kita siapa? Pesaing kita siapa? Kan? Nah, ini future and the past-nya seperti apa? Ini yang harus diketahui oleh teman-teman HR. Ya, oke. Next-nya, ini sudah ada nih. Nah, ini ya dunia baru untuk bekerja itu seperti apa ya, teman-teman. Kita harus tahu juga, dan ini kalau kita jelaskan kadang ke manajemen dan yang lainnya terlalu sulit ya, maka ya
bagaimana caranya HR itu untuk membuat, ya itu ada istilahnya kan elevator pitch, ya kan? Elevator pitch itu apa? Ya, bagaimana kita menjelaskan dalam waktu sesingkat mungkin. Kenapa dibilang elevator? Ya ketika kita naik elevator kan waktunya paling 1 menit, 2 menit kan gitu, dari nggak sampai malah jadi bawah 1 menit, karena dari lantai 2 ke lantai 3 atau lantai 2 ke lantai 4 ya harus melalui 2 elevator. Kita harus tahu juga employee vitality kita seperti apa, culture head-nya seperti apa, purpose and impact-nya seperti apa. Jangan-jangan nggak nyambung dengan company performance hari ini, ya produktivitasnya gimana, growth-nya gimana. Lalu ya potensial di transformasi yang mana, yang besoknya itu yang mana, bagaimana learning-nya. Ada orang kan nggak mau learning lagi ya. Nah, oke. Ini dia teman-teman, next-nya. Nah, kita harus tahu dulu organizational critical success factor-nya dari mana. Nah, kenapa selalu yang pertama itu human asset? Ya, kita ini human asset, ya, human asset. Kenapa? Karena kalau nggak ada orang itu susah. Jadi kata beberapa CEO yang terkenal, put people first. Ya, put people first. Kenapa harus dari people? Nah, karena kalau nggak ada people itu nggak ada relation asset. Ya, relation asset ini kan seperti shareholder, ya, saham dan lainnya. Financial asset ini bagaimana revenue-nya, struktural asset ini bagaimana misalnya hak kekayaan intelektualnya seperti apa, property right-nya bagaimana, gitu ya teman-teman. Jadi harus tahu dulu nih HR-nya critical success factor-nya seperti apa ya. Kalau tadi misalnya memakai balance scorecard-nya bagaimana memakainya. Nah, ini dia. Jadi ya harus tahu dulu nih teman-teman dari sini strategic objektif perusahaan ini di mana, organisasi ini mana. Kalau misalnya non-profit organization, apa nih strategic objektifnya? Kan gitu. Misalnya ya organisasinya tentang anak difabel, bagaimana bisa memberikan coaching kepada anak difabel ini supaya mereka bisa mempunyai kesempatan bekerja di perusahaan sama seperti anak-anak yang tidak difabel misalnya. Nah, lalu ada 4 hal, ya kan? Non-finansial dan finansial. Kalau finansial aset udah jelas di sini, ROI-nya berapa, EVA-nya berapa, margin-nya berapa. Nah, sering ada terjadi konflik dia teman-teman antara financial asset dan non-financial asset. Nah, ada CEO misalnya pokoknya ada revenue harus naik ya. Mau turnover-nya tinggi, mau seperti apa ya revenue-nya harus dapat. Begitu, ya. Nah, padahal sebenarnya revenue itu, financial asset itu hanya short term. Long term itu kaitannya yang paling penting nih di sini, human asset, teman-teman. Ya, bagaimana turnover, produktivitas tadi seperti Mas Rizal katakan itu, ya. Struktural itu bagaimana hak patennya, warantinya, kualitinya bagaimana. Ya, ini harus kita tahu dulu semua dari awal, ya. Lah, kalau HR nggak dilibatkan bagaimana, Pak? Bagaimana caranya terlibat? Gitu. Nah, saya sebagai HR sudah beberapa kali menjadi PIMPRO. PIMPRO-nya apa? Pembuatan strategic planning. Strategic planning 5 tahun ke depan. Either saya tidak akan pernah 5 tahun di organisasi itu, misalnya. Tapi at least sudah kita buat. Begitu, ya. Nah, ini value added-nya, teman-teman. Tadi ya, at the end of the day, strategic fokusnya apa? Ya, ke customer, proses, ya, KPI-nya seperti apa, financial terakhirnya, ya kan? Jadi dari HR enablers ini apa? Programnya apa? Organizational design, budgetnya, ya menghasilkan HR aktivitasnya. Jadi gini, bacanya selalu dari belakang, teman-teman. Belakangnya maksudnya begini. Yang diinginkan oleh organisasi adalah, ya, yang diinginkan oleh organisasi adalah turnover profitnya berapa kan itu, customer satisfaction, net promoter score, itu yang diinginkan oleh perusahaan, ya, akurat ya, ini yang diinginkan oleh perusahaan kan, financial terakhirnya. Tapi dari mana? Dari customer satisfaction. Nah, customer satisfaction datangnya dari mana? Dari KPI-nya. Kita mengirimkan dengan tepat waktu, ya, kualitas produknya bagus kan gitu. Nah, dari mana ini semua? Itu dari HR outcome-nya.
akurasi delivery itu on time, customer itu puas, ya, turnover barang dan profitnya itu bagus. Kenapa? Karena ada peran HR di sini. Kenapa? Engagement karyawannya tinggi, retention karyawannya tinggi, kehadirannya tinggi, ya, kompetensinya tinggi semua, workforce cost-nya reasonable gitu ya. Nah, talent-nya dapat kan gitu. Nah, outcome ini dihasilkan dari mana? Aktivitas ini, teman-teman. Workforce planning. Workforce planning bagaimana kita menentukan bagaimana kita mengelola tempat kerja dan manpower-nya, kan begitu ya. Oh ya, kita akan ekspansi, maka sales-nya harus ditambah, kan gitu. Kualitas produksi kita harus ditingkatkan. Maka bagaimana training? Nah, itu dia enablers-nya apa? Prosesnya bagaimana? Kan begitu ya. Nah, oke. Sampai sini ada yang bertanya, teman-teman? Silakan kalau ada yang mau tanya boleh langsung unmute atau Silakan, teman-teman. Atau raise hand. Karena kalau hanya menjelaskan ini cepat sekali, teman-teman. Tapi kalau kita ada interaktif ini menarik kan gitu. Jadi kita saling memperkaya begitu. Atau kalau ada kasus di perusahaan masing-masing boleh juga di-raise ya Pak Brianta ya. Sangat bisa, Bu. Sangat bisa. Ada Pak Rizal, mangga Pak Rizal. Halo, selamat siang Pak Brianta. Salam kenal Pak, saya Rizal Pak. Suara saya sudah terdengar ya, Pak? Oke. Oh, terdengar jelas. Oke. Jadi di perusahaan kami itu ini Pak, apa namanya, startup di IT Pak, seperti itu. Nah, di mana-mana, iya. Jadi di mana-mana itu kami kan kalau misalkan apa namanya, saya pribadi kalau ngelihat untuk course-course HR seperti ini itu kebanyakan turnover tuh diperendah terus begitu Pak ya. Sedangkan kalau di tempat kami itu terutama untuk apa namanya, untuk Gen Z gitu Pak ya, kami merasa bahwa yang disebutkan Pak Brianta tadi betul. Jadi kebanyakan kayak melihatnya gaji ditambah kita ini Pak ya, apa namanya, head to head-nya sama Tokopedia dan segala macam gitu Pak ya. Mereka sedangkan kita masih dari bawah gitu Pak ya. Nah, apakah untuk turnover yang rendah itu apakah selalu menjadi KPI HR gitu Pak ya? Atau memang sebenarnya turnover tinggi itu tidak masalah selama SOP mungkin mencukupi gambaran saya Pak ya. Jadi kami masih menimbang-nimbang Pak, karena itu kan juga lumayan decision yang agak sedikit krusial ya Pak ya, kalau misalkan kita memang menentukan bahwa turnover tinggi itu tidak apa-apa gitu Pak ya. Mungkin apakah ada insight Pak dari hal tersebut Pak Brianta? Terima kasih Pak. Thank you banget Mas Rizal, ini sangat sangat relevan sekali ya dengan situasi sekarang. Nah, kalau saya ditanya, apakah KPI HR harus menjaga turnover tetap rendah? Pertanyaan saya, jawaban saya satu, tunggu dulu. Ya kan, satu, perusahaannya targetnya apa? Kan gitu ya. Targetnya apa? Ya kan? Targetnya apa, lalu latar belakangnya apa. Ini startup ya, startup. Apakah turnover harus rendah? Startup itu basisnya apa, Mas? Result kan? Yang penting result kan, Mas Rizal? Betul, Pak, betul. Yes, makanya Mas Rizal direkrut karena namanya result, akan menghasilkan result kan gitu kan, result kan kita siapa? Oh, iya. Iya, Pak, betul. Result orient kan begitu. Nah, bagi saya tidak ada masalah turnover tinggi. Ya, turnover tinggi selama yang memang meninggalkan itu, yang meninggalkan perusahaan itu, yang harus keluar itu adalah orang yang menghasilkan produktivitas yang rendah. Maksudnya begini, oke, targetnya berapa kan gitu, targetnya. Even IT kan dikasih target klien ya Mas, ya kan? Betul Pak, kita solution soalnya. Klien, oke, target kliennya misalnya, nah bukan hanya klien sembarangan ya. Kalau klien hanya turnover-nya hanya 300 jutaan pasti ditolak ya kan Mas Rizal? Ya kan? Yeah. harusnya based on M kan gitu kan, kalau di Indonesia based on miliar. Ya kan, miliar berapa? 6 bulan bisa di maintain kan gitu. Nah,
Selama dia tidak bisa memaintain itu, meng-achieve itu, ya why not? Dia harus keluar, ya that's okay masalah. Jadi, tapi turnover kita tinggi Pak, nggak ada masalah. Tapi result kita tercapai, ya kan? Nah, Ya, betul, Pak. tidak boleh tinggi turnovernya adalah high performers employee dan high potential employee. High potential tapi low performers, yes, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Low potential, low performance, ya that should be, kan gitu kan? Ngapain ditahan-tahan? Jadi nggak apa-apa tinggi tinggi turnovernya. Tapi yang untuk talent ini yang seperti tadi misalnya ya, supaya menjadi manajer masa depan, tidak boleh. Turnovernya kalau boleh ya di bawah 2%. Kalau boleh di bawah 1%. Tapi saya pernah dibilang 0% ya turnover, gitu kan. Oh my God ya, tapi namanya shareholder sudah bersabda ya kan, kita nggak bisa apa-apa kan begitu. Shareholder bersabda kan kita nggak bisa ini Mas, nggak bisa nggak bisa gini Pak, nggak bisa begini. Okay, so I will hire other HR director, please. Ya kan? Next please, kan gitu ya. Maka itu kan challenge. Iya, betul, Pak. Benar ya, begitu ya Mas Rizal. Jadi kalau high performance, kalau boleh ya 0% lah ya, 0%. Tapi kalau low potential, low performers, okay, as soon as possible please, kan gitu kan. Kalau saya begitu Mas, radikalnya saya sih begitu ya. Baik Pak, berarti memang penjelasan ke manajemennya lebih ke arah itu Pak ya. Jadi memang kalau misalkan turnover-nya tinggi, kita tetap harus nge-keep yang high performance gitu Pak ya. Harusnya paham ya Pak kalau manajemen seperti itu Pak ya. Pasti paham Pak. Kalau mereka keluar sekarang, justru kita harus bersyukur Pak. Alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi dalam jangka panjang tidak merugikan kita. Ya kan, sekarang dikapitalisasi saja Mas. Gajinya per bulan gimana ya? Kalau anak IT kan nggak mungkin di bawah 10 kan begitu ya. Iya betul Pak. Ya, oke Pak. Kan, terima kasih Pak. Ya, anak IT nggak mungkin di bawah 10. Sementara kapitalisasi yang dihasilkan itu hanya 200 juta kan begitu kan. Harusnya digaji 20 juta bisa menghasilkan kapitalisasi per bulan itu 300 juta misalnya. Kan berapa persen kan gitu. Nah, kalau 300 juta kan berarti kan bisa di-retain mungkin 2-3 bulan kan begitu. Nah, kalau bisa menghasilkan yang jauh lebih tinggi ya why not kan gitu, apalagi startup. Tapi startup ya udah nggak seperti yang dulu lagi ya Mas Rizal. Makanya kita sering membuli teman-teman di startup itu, you already start the company many years ago, but the profit never coming up. Kan gitu, itu startup kan gitu. Iya, Pak. You start years ago, but the profit is never up. Kan gitu. So what next? Ya, efisiensi. Kan gitu, efisiensi. Oke, begitu Mas Rizal. Jadi tidak selamanya KPI HR itu turnover harus rendah. Ya, justru kalau bisa ada di satu masa satu tahun itu karena ada banyak ini biasa di manufacturing ya. Manufacturing misalnya kalau di Cikarang, Bekasi itu kan upahnya tinggi banget ya. Ya, itu Mas Budi dan teman-teman tahu, pasti yang tahu ya. Ya. Nah, maka strateginya apa? Pindahkan kemana? Majalengka atau Batang atau Bawen. Ya, Bu Suryani pasti tahu lah kan gitu ya. Ya kita pindahin misalnya. Seperti apa nih? Kan itu. Kenapa? Karena UMK-nya saja sudah tertinggi seluruh Indonesia, Cikarang kan gitu. Maka pindahkan ke Majalengka yang bisa cost down dia 50% sampai 60%. Di Bekasi dan Cikarang itu UMK misalnya sudah 4,9, sekarang 5,2 malah kan gitu. Di Majalengka masih 1,8 gitu. Ya, sementara dekat di sana Bandara Kertajati, lebih dekat lagi ke Jawa Tengah untuk ya memobilisasi produk misalnya kan gitu. Nah, dalam 1 tahun itu KPI HR bisa berubah menjadi turnover harus tinggi. Ya kan? Mengurangi orang, bisa mengurangi orang. Itu bisa saja. Jadi seasonal gitu kan. Oke, tapi yang pasti secara umum turnover itu rendah untuk siapa? Itu yang kategori talent. Turnover yang Mas Rizal terlempar. Turnover yang tinggi boleh siapa? Itu low potential dan low performance. Oke. Thank you ya Mas Rizal, pertanyaannya bagus sekali ya.
Oke, teman-teman lain ada? Kalau ada silakan yuk sharing. Jangan khawatir, kita lebih cepat pinter, lebih cepat bersemangat kalau kita sharing begitu. Kalau hanya dari kalau hanya dari pemaparan materi, di mana-mana aja bisa didapat materi gitu. Ya, silakan Bapak Ibu, Pak Ari, Pak Ayu, Pak Budi, Bu Karensia, Bu Dewi, Bu Sari, silakan kalau mau meraise up isu atau fenomena yang ada di perusahaan masing-masing buat pembelajaran kita bersama. Ya Pak Brianta, tantangan di HR sekarang ini kan kadang-kadang kegiatan kita sepi atau sunyi, tidak terlalu kelihatan ya Pak ya. Tipsnya seperti apa supaya antara kelihatan oleh direksi, bahkan bisa berdampak pemegang saham juga bisa melihatnya secara di atas kertas hasil, tapi juga dirasakan di kebatinannya karyawan. Itu seperti apa tipsnya ya Pak? Yes Bu, jadi ini menarik juga ya sekarang ya. Nah, saya bisa membagikan ini ya pengalaman saya teman-teman semua. Dari dulu semenjak saya masuk di HR menjadi supervisor, saya masuk HR itu karena kecelakaan. Ketika itu saya jadi internal auditor, saya mengaudit. Jadi yang saya audit itu termasuk HR manager, semuanya finance harus keluar karena fraud. Kan gitu. Akhirnya tidak ada orang, saya didudukkan sebentar supaya menunggu HR yang baru datang. Nah, ternyata sebulan tidak datang, 3 bulan tidak datang, tapi demo tidak pernah ada lagi. Sebelumnya demo setiap hari, kan begitu. Loh, demo nggak ada, ya udah sekalian di HR aja ya, kan gitu. Nah, tapi sekarang, yang saya lakukan selalu begini adalah, customer saya siapa? Satu manajemen, yang kedua karyawan. Manajemen banyaknya pasti maunya efisien. Kalau bisa cost-nya rendah. Karyawan maunya sejahtera. Nah, HR berdiri di pihak mana? Nah, nggak bisa dijawab sebenarnya. Kita nggak bisa jawab. Kita karyawan juga. Kita berdiri di manajemen, tapi kita karyawan juga. Kalau salah dipecat juga, kan begitu ya. Nah, maka yes, kita harus mensinkronkan. Oke, karyawan boleh gajinya sekian, tapi produktivitasnya mana? Jadi harus ada datanya. Oke, produktivitas kita. Kalau kami di plantation dulu ya, blok kita ini 1.000 hektar, tapi kok produksi kita hanya 200 ton. Nah, kalau 400 ton boleh, bonus ada. Sementara target manajemen 380 ton. Kan begitu ya, 380 ton. Maka SHR kita harus berimprovisasi. Bisa nggak 400 tonnya? Dengan bagaimana? Ya, kita harus mengencourage line manajernya, estate manager seperti apa? Oh ya, sepertinya bisa. Nah, orang yang di bawah hanya sederhana. Pak, kalau kecapai target kambing guling boleh nggak? Oh ya, jangankan kambing guling ya kan, sapi guling pun boleh kan gitu. Nah, artinya kan begitu ya, tergantung siapa yang kita hadapi. Ke manajemen, Pak, ketika kita sebenarnya 380 ton itu masih bisa dimaksimalkan kok Pak, 400-an ton. Ya kalau boleh, oke, saya setujui. Nah, oke, dapat. Kalau boleh itu tertulis lebih bagus kan gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu sebenarnya manajemen mau apa sih? Itu dulu. Banyak HR terlalu memihak karyawan malah. Kan gitu. Malah jadi corong karyawan ya. Mau tidak mau manajemen kan itu berbicara ya disingkirkan kan begitu. Artinya prinsip saya selalu dekat dulu ke manajemen. Kalau boleh saya masuk ke ring satu manajemen. Apa sebenarnya keinginannya? Oh, keinginannya membuka usaha baru, ekspansi. Nah, jadi kita tahu menurunkan tadi itu seperti yang tadi, oh ya tujuannya apa, outcome yang saya hasilkan apa, lalu aktivitasnya apa. Nah, presentasi itu dalam bentuk presentasinya dibuat tapi based on data. Begitu sih Bu. Datanya harus ada, presentasinya ya sedikit menarik. Kalau sekarang gampang kok membuat presentasi menarik, kan gitu ya. Gampang sekali. Ada banyak AI kok Bu sekarang. AI. Ya, AI. AI itu bukan Canva. Apa AI? Anak intern, Bu. Ya, anak intern ya, mereka bisa membuat presentasi yang bagus ya. Itu kan sebagian
bagian dari edukasi kita juga ya. Saya mau ini, coba dibuat dong ini, ininya nge-link ke sini, ya itu bisa. Begitu Bu Suryani, salah satunya Bu. Ya, jadi skill HR juga harus multi ya Pak, multidimensi banget. Yes, benar Bu, multidimension ya. Walaupun selalu ya di karyawan ya Pak kita multitasking tapi yang dikalahkan oleh multifacing kan gitu ya. Tapi yes Bu, ya artinya sebagai HR itu tadi saya bilang kita perlu convergent divergent itu ya tidak banyak duduk di belakang meja kita itu. Silakan Pak Rizal kalau ada lagi Pak. Ya mohon izin Pak, mau tanya lagi Pak, melanjutkan yang tadi. Kalau misalkan untuk ini Pak, pemetaannya kalau misalkan untuk kita menargetkan turnover yang tinggi, itu kira-kira resikonya di perusahaan nanti seperti apa aja Pak gambarannya kalau misalkan itu dilakukan Pak? Turnover yang tinggi, resikonya seperti apa? Nah, Mas Rizal kembali dulu lagi. Apakah turnover yang tinggi itu memang apa namanya memang menjadi target dari organisasi atau target HR? Itu dulu. Kalau dari target itu dulu target siapa? Target apa? Organisasi atau target HR? Jadi kalau misalkan gambarannya Pak ya, jadi rencananya kita itu pengen merubah jadi dari in-house employee gitu Pak ya ke apa namanya ke outsourcing atau vendor gitu Pak. Jadi istilahnya kita sedikit saja yang in-house tapi banyak yang vendor gitu Pak. Sehingga untuk yang vendornya anggapan saya itu yang turnover tinggi tadi Pak seperti itu. Nah yang in-house memang akan kita keep terus supaya kita rambut istilahnya gitu Pak ya. Kita rambut supaya nanti kedepannya itu bisa melanjutkan atau menjadi leaders di perusahaan kami, Pak. Ada yang mau di-convert ya? Nah, oke, tapi hati-hati ya, Mas Rizal. Apa namanya, hati-hati ketika meng-outsource-kan itu semua sifat yang di-outsource-kan itu. Tapi asumsi saya sudah di-mapping lah semuanya ya. Sudah di-SWOT, sehingga salah satu strateginya adalah mengurangi in-house employee, begitu ya kan? Permanent employee. Kalau bisa semuanya mitra, kan begitu, ya benar. Ya, even HR kan banyak yang bisa di-outsourcing kan sekarang. Recruiter saya bisa outsourcing kan maksudnya. Betul Pak. Jadi memang targetnya nanti yang di bagian operation as HR sama finance dan yang supportingnya itu kita kebanyakan nanti lebih ke ini Pak vendor. Nah sisanya yang core-nya di developer untuk developernya yang kita nanti in-house seperti itu Pak. Yes, mungkin ada insight nggak Pak? Iya. Betul. Kalau perusahaan IT asetnya itu kan IT-nya itu Mas, ya kan? Iya betul Pak. Karena saya lihat iya betul Pak. Kalau lihat di BPT itu kan ada engagement Pak yang paling atas dan apa namanya ya engagement sama presence itu Pak ya. Nah itu kira-kira saya juga dari kami juga mungkin ada kekhawatiran terhadap poin-poin tersebut Pak ya. Nah itu kira-kira apakah ada kayak hal-hal yang mungkin bisa kita ketahui Pak ya bahwa ini resikonya bakal sampai sini sehingga nanti kita ada gambaran untuk prevensinya seperti ini gitu Pak. Tadi di slide saya nomor 3 ada sih Mas kira-kira value chain itu seperti apa ya kan. Nah mana nih proses-proses yang tidak boleh itu harus di-keep kan gitu. Misalnya kan yang menyangkut dengan ya data-data perusahaan begitu ya. Data-data sensitif. Mau tidak mau kan itu di-keep oleh orang permanen, bener nggak? Kan begitu. Atau intellectual property itu kan harus di-keep oleh orang-orang yang memang ya di dalam lah, kan begitu ya. Nah, biasanya yang di-outsourcing itu adalah sifatnya supporting. Supporting ini kan dua ya, bisa supporting administration, bisa supporting operation, ya kan? Nah, misalnya orang procurement, apakah boleh di-outsourcing? Ya kan? Resikonya seperti apa? Orang IT, apakah boleh di-outsourcing? Ya, namanya kalau pertanyaan bisa atau enggak, kan itu ya sekarang jawabnya kan harus bisa, kan gitu ya, Pak ya. Bisa dulu, supaya manajemennya senang dulu, kan gitu. Nah, tapi kita lihat resikonya, kalau orang IT di-outsource, nah seperti apa nih? Kan namanya datanya sensitif semua di sana. Bagaimana resikonya itu harus dilihat dulu, dilitigasi juga, ya kan? Nah kalau administrasi di outsourcing, apakah
krusial misalnya. Oh, ternyata tidak krusial, berarti bisa di outsource. Nah, lihat dia, kalau dia betul-betul dia berkaitan dengan primary activities, ya, ingat, ya sebisa mungkin diminimalisir outsource-nya. Tapi kalau dia sifatnya hanya supporting, boleh di outsource. Makanya tadi saya bilang, menurut aturan ya HR nggak boleh di outsource, ya nggak boleh dikontrak misalnya. Dikontrak memang nggak bisa, tapi di outsource bisa, ya kan? Dikontrak nggak boleh. Oh iya. Sekarang misalnya penghitungan gaji coba. Daripada kita meng-hire 2 orang HR dengan karyawan 2.000, 3 orang HR itu payroll misalnya, masing-masing gajinya 6 juta, kan gitu. Ada yang bilang, oh banyak banget Pak. 6 juta juga masih terlalu kecil kalau untuk saya HR, kan begitu ya. Nah, oke, gaji bertiga 20 juta dengan BPJS dan lain-lain semuanya, kan begitu. Sementara berikan ke outsourcing yang misalnya pihak ketiga, vendor pihak ketiga, yang subscription fee-nya hanya 10.000 per orang, lebih murah, lebih cepat. PPH selesai, PPH 21 semua dengan ikut SPT-nya semua cepat, ya enggak? Hari kerjanya cuma 2 hari. Sementara kalau kita hire 3 orang 20 juta itu setiap hari juga harus menyiapkan fasilitas tambahan. Kan begitu ya, Mas Rizal? Iya, betul, Pak. Betul. Sama dengan mungkin IT. Kalau untuk hardware saja mungkin ya bisa di outsource, ya enggak? Termasuk misalnya begini. Penyediaan komputer, misalnya penyediaan laptop. Nah, ini kaitannya dengan GA misalnya. Apakah lebih bagus dibeli atau disewa? Misalnya. Ya kan? Akan ada, wah mending beli Pak, mending beli. Yes, kita beli satu merek Apple 28 juta, begitu. Sementara sewanya berapa? Kan itu harus dibandingkan. Jadi resikonya di situ sih Mas Rizal. Kembali lagi. Jadi kadang manajemen atau ya top manajemen lupa yang itu. Kenapa? Karena dia berpikirnya makro, cepat, kan gitu ya. Pokoknya cepat boleh nggak at any cost, katanya. Tapi not at any risk. Cost-nya at any, tapi risk-nya nggak any. Gitu ya. Gitu Pak Rizal. Thank you, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, thank you Pak Rizal udah sharing-sharing ya. Siap? Boleh saya lanjut sedikit? Ya, lanjut. Oke, baik ya. Teman-teman nih dia HR HR value chain-nya seperti ini tadi ya. Impact driver-nya itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Rizal seperti apa? Kita mau productivity-nya naik kan gitu, quality-nya naik kan gitu, sales-nya naik, innovation-nya naik, customer-nya. Nah, impact terakhirnya apa? ROI ya, return of investment. Maka kita harus membuat apa? Engagement ya, performance dan yang lainnya. Engagement tadi ini lihat juga engagement-nya apa? Bisa di breakdown juga, Mas. Engagement untuk high performers and high potential kan gitu ya, engagement-nya tinggi kan gitu ya. Oke, ini tadi sudah. Jadi ini HR itu harus E2 dan I ya, I2. Harus efisien dengan efektif dan impact driver. Ada impact-nya ke bisnis ya. Begitu. Next-nya, ini misalnya tujuan ini perusahaan itu maximizing profit, ya kan? Maximizing profit misalnya. Nah, kembali lagi, ya biasanya kita kalau nggak tahu kan bacanya dari kiri, dari aktivitasnya dulu, terus outcome-nya ini. Nah, kenapa saya buat merah ini? Apa bedanya merah dengan hitam? Baik, sekarang kita profit dulu, begitu ya. Profit itu bisa dicapai kalau kualitasnya bagus, benar? Nah, kualitas bagus ini didapat dari mana? Ya, kualitas bagus didapat dari mana? Kalau orangnya engage, ya, talentnya engage, performance-nya bagus, kompetensinya mumpuni, sehingga ada hubungannya dengan ini. Jadi tinggal di breakdown saja engagement seperti apa, performanya seperti apa, kompetensinya bagaimana. Nah, disinilah peran kita HR men-sharpening, menajamkan ya, menajamkan tujuan perusahaan itu.
Nah, manajemen, CEO, COO, apapun namanya itu, CRO, pasti hanya melihat di sini. ROI saya gimana, Pak Rizal? Kan gitu ya. Profit saya gimana? Gimana, Mas Faisal? Kan gitu. Revenue growth kita bagaimana? Bagaimana, Bu Dewi? Nanyanya di sini. Dia nggak akan pernah nanya, kamu ngerekrutnya gimana sih? Developmentnya gimana? Succession planning kita gimana? Bisa dijelasin nggak? Compensation-nya gimana? Bisa dijelasin nggak? No, mereka lebih banyak di sektor sini berbicaranya. Maka ketika berbicara dengan mereka, nah ini ya langsung saja ya. Ketika berbicara dengan CEO, top manajemen, maka kita harus menyamakan frekuensi. Berbicaralah di impact. Bukan menggosip, gitu ya. Bukan menggosip, oh ya saya mau pecat ini. Kenapa? Karena dia menjelekkan kamu. Enggak. Maka ngomonglah tentang return of investment. Ngomonglah tentang profit. Ngomonglah tentang revenue growth. Nah, misalnya gini, oh Pak, profit kita nih naik ya 3 bulan ini. Nah, kita mau tidak mau, saya terpikir Pak, gimana caranya supaya profit itu tidak bisa turun dalam 1 tahun ini setidaknya. Kan begitu. Oh itu senang mereka Pak. Hah? Apalagi kalau CEO-nya latar belakangnya finance, accounting gitu kan. Dan ngomonginlah profit dengan ROI kan gitu ya. Tapi jangan coba-coba langsung ngomongin Pak sesuai aturan ketenagakerjaan seperti ini loh Pak. Kan udah dia nggak akan ngajak ini. Jadi itu salah satu tadi ya Bu Suryani tadi. Gimana? Ya saya sering memang ya sehari-hari makan siang saya sering makan siang dengan CEO, CFO begitu. Kenapa? Karena saya menyamakan frekuensi ngomong di sini. Oh, shareholder kayaknya udah mulai teriak nih Pak ya. Tapi kayaknya kita optimis sih Pak ya. Kenapa? Bisa diberikan ini dividen nih, bisa dibagikan dividen nih. Kenapa? Karena harga saham kita naik. Nah, walaupun ya kompetitor kita ARA, tapi dari kecenderungannya ini nanti ARB lagi ini Pak. Oh, itu bisa sampai sore itu omongan seperti itu. Ya. Ujung-ujungnya kerjaan kita lupa juga kan begitu. Nah, berarti ya tugasnya menyiapkan next-nya kita kan gitu kan. Mereka ya satu frekuensi dengan kita. Begitu. Oke. Sampai sini ada kira-kira komen? Atau jangan-jangan udah pada tidur? Jadi ini menarik yang tadi Pak Brianta bilang masuk ke ring 1 ya Pak ya. Yes, benar. Jadi jangan ketinggalan dari rombongan ring 1 tadi ya. Nanti. Yes. Nah, cuman ya itu ya. Oh ya, akhirnya kita dicap ini. Oh ya, itu kan ya penjilat tuh acara yang itu penjilat tuh gimana ya salah, tidak ada masalah ya dibuat seperti itu. Tapi kan impact kepada karyawan juga gitu. Kita tahu dari ring 1-nya bahwasanya perusahaan ini lagi merugi. Lalu kita lihat laporan keuangannya kan gitu. Kebetulan saya latar belakangnya finance juga kan begitu. Oh ya laporan keuangan menurun nih, mau tidak mau ya saya sudah tahu selain menyelamatkan diri saya juga menyelamatkan semua karyawan. Oke, kalau saya keluar 2 tahun lagi efeknya adalah saya tidak akan pernah mendapatkan bonus kan begitu ya. Bonus, maka karir saya juga akan ya stuck. Maka mau tidak mau saya udah tahu 3 bulan ke depan saya udah mulai inilah melihat kan begitu kan ya, instead of ya pakai istilah jual diri kan begitu ya. Nah, namanya HR itu kan ya satu selalu saya dapat tuh ya maju tak gentar, membela yang bayar dengan benar ya dan lebih besar begitu ya. Begitu teman-teman. Jadi karena kita tahu informasi secepatnya gitu ya dari ring 1 dan juga dari ya komunitas-komunitas dan jejaring yang lain begitu. Oke, ada lagi teman-teman? Lanjut Pak Brianta. Siap. Nah, ini alignment dengan line manager, teman-teman. Ingat tadi, aktivitas kita itu tadi ada ya. Nah, ingat ya, business outcome-nya apa? Yang tadi kan, maximizing profit, EBITDA, seperti apa ini. Nah, ini tujuannya perusahaan. Oke, drivernya apa? Mau tidak mau HR-nya itu menjadi fiscal resolution. Infonya selalu dari HR kan gitu. Customer satisfaction-nya itu tinggi. Service level kita dapat. Maksudnya begini, kita ada klien ini perjanjiannya 3 bulan harus selesai proyeknya. Ya diusahakan ya 2 bulan 27 hari udah kelar semua. Jangan sampai 2 bulan 30 hari, which is
pas sekali 3 bulan kan gitu terdeliver. Kalau boleh 2,5 bulan itu bagus sekali kan gitu. Maka kita akan dikenal sebagai perusahaan yang memang tepat janji gitu. Kita juga sebagai HR kan selalu kesel ya kalau ada vendor misalnya janjinya 3 hari tapi ngaret jadi 5 hari. Sederhana aja deh, kita punya tim. Besok ya, oh Pak nggak bisa Pak, lusa boleh nggak Pak? Oh iya kenapa? Ya ada yang kucing sakit lah, ada yang gimana lah, kan kesel kan? Karena kita harus menempatkan diri bagaimana kalau kita di pihak mereka, maka apa yang kita lakukan, begitu. Ya. Nah, ini dihasilkan oleh HR yang gimana, outcome-nya gimana, kompetensi levelnya semua dapat, gitu, ya sesuai kompetensinya dengan pekerjaannya. Turnover-nya seperti apa? Ya kembali tadi turnover-nya yang mana, yang tinggi kah atau yang rendah? Nah, asumsinya mungkin ya turnover untuk talent-nya rendah kan gitu. Lalu staffing levels-nya gimana kan gitu. Nah, dari outcome ini kita bisa ngomong ke line manager nih ya tadi. Misalnya manajer produksi nih kalau yang di Garuda Food tadi siapa tadi ya. Pak, EBITDA margin kita tuh. Nah, ini juga sering nih jadi masalah, teman-teman. Even line manajernya nggak tahu bisnis outcome-nya apa. Pokoknya ya dia bau, ya kan? Business as usual. Sementara HR juga bau, tapi U-nya itu business as unusual, kan gitu. Tapi kalau orang produksi, orang sales itu ya business as usual, kan gitu. Ditanya EBITDA marginnya juga nggak tahu. Nah, maka kita lah menjadi pihak yang memberitahu ya seperti ini. Oke, ya. Nah, kira-kira kompetensi levelnya anak-anak Bapak ini semua sudah oke nggak kira-kira? Kan gitu ya. Oh iya, ini masih rendah sih. Kenapa ya rendah? Jadi diskusi sehari-hari dipenuhi oleh 3 hal ini, teman-teman. Tapi yang pertama adalah kompetensi level. Jangan langsung jump in, gajinya nggak cukup Pak. Jangan langsung ke situ, gitu ya. Maka bawa mereka dari framework kita, ya. Kompetensinya gimana? Oh ya, Bapak senang nggak dengan orang ini? Oh ya, dia bagus sebenarnya. Bagusnya apa ya kira-kira? Oh ya, dia sering membelikan saya makan siang, kadang mengasih saya oleh-oleh. Oh ya, absensinya gimana Pak? Oh ya, tinggi sih memang. Jangan sampai ke situ, gitu. Kompetensinya bagus. Terus bagaimana? Oke, yuk saya bantu boleh nggak? Kita katakanlah karyawan yang bernama A. Ya, karyawan A. Nah, ini kompetensi, ya standarnya harusnya 8, tapi dia sekarang 5, Pak. Nah, Bapak punya rencana menaikkan 5 ke 8 ini? Itu saya bingung kadang, Pak. Gimana ya? Oke, boleh kira-kira apa yang kompetensinya apa yang kurang, Pak? Dia komunikasinya kurang ya. Kurangnya kenapa? Dia introvert, Pak. Nah, padahal di posisi ini ekstrovert, kan gitu ya. Nah, ya bisa saja boleh nggak kita mutasi? Atau memang kalau harus ekstrovert, dia sebenarnya ekstrovert, tapi kurangnya di mana? Di technical. Oke, technicalnya ini gimana, Pak? Ini hal yang baru untuk dia, Pak. Boleh nggak kita carikan kelas? Oke, di sana. Maka next-nya, Pak, ya kalau kita seleksi itu ya sesuai dengan kompetensinya ya. Oke. Onboarding-nya bagaimana? Nah, learning development-nya seperti apa? Itu salah satu contoh komunikasi dengan line managers, teman-teman sekalian. Ya, jadi ya HR itu sekarang ya kalau boleh hanya 20% di belakang mejanya, jangan 95%. Ya, 95% sehingga agak kuper ya, nggak tahu orang siapa keluar, siapa datang kan gitu. Nah, oke, sampai sejauh ini ada teman-teman, kita sudah mau berakhir. Ada lagi? Pak Rizal lagi, Raisen. Silakan, Pak. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Banyak nanyanya nih, Pak. Oh, mau kalau nanya saya lagi, malah senang, Mas, ditanya. Siap. Jadi ini Pak, kalau misalkan ini Pak ya, jadi kalau memang dari targetnya manajemen sendiri itu kan gimana caranya mendapatkan talent sebaik mungkin, tapi dengan harga yang masih masuk secara finansial gitu Pak ya. Yes. Nah, kira-kira menurut Bapak jika ada 2 opsi Pak, satu adalah opsi mungkin secara dari 10 kompetensi atau 10 kriteria orang yang harus dipenuhi itu tiga saja Pak yang terpenuhi, tapi sisanya itu tapi harganya murah gitu Pak ya, dibandingkan dengan yang lebih mahal Pak. Itu bagaimana cara
nanti penentuannya seperti apa Pak ya untuk mencari talent yang lebih baik? Apakah kita mengambil yang lebih murah tapi nanti kita latih itu Pak ya? Nah kalau misalnya latih seperti itu tuh bayangannya akan resiko dan juga gambaran cost-nya tuh lebih besar mana sih Pak? Kita ngambil yang lebih murah tapi kita latih dengan kita mengambil yang sudah self-manage, lebih profesional seperti itu Pak. Karena memang target bisnisnya adalah mencari talent yang baik, tapi seminimal mungkin gitu Pak ya, sehemat mungkin. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Thank you Mas Rizal. Mas, orientasi bisnisnya jangka pendek atau jangka panjang Mas? Jangka panjang Pak. Nah, kalau jangka panjang sih ya, jangka panjang dulu kan gitu ya. Artinya return of investment-nya atau break even-nya kan orientasinya di jangka panjang ya. Nggak harus, pokoknya harus berubah bulan depan kan gitu kan. Kalau harus bulan depan ya cost-nya memang tinggi. Nah, tapi ingat ya, ketika bukan masalah harga ya, harga murah atau harga mahal, tapi talentnya kompetensinya sesuai nggak dengan kita. Kalau technical kompetensi orang IT sih nggak diragukan lagi ya Mas Rizal. Kan begitu ya? Betul Pak, betul. Ya, sudah hampir sama lah itu. Kan itu. Nah yang membedakan apa? Value-nya sama nggak dengan yang kita mau. Nah, apa value-nya? Kita mau mencari talent, ya kita mau mencari talent yang mau berkembang. Berkembangnya apa? Pengembangan karir misalnya. Pengembangan karir, ya artinya, ya kalau sekarang dia manajer, dia pastinya pengen naik jadi senior manager, GM, etc. Kan gitu. Maka harus dilihat apa di-assess ya atau ditanyanya sesuai gitu ya. Gitu. Artinya apa sih motivasi Anda ingin bergabung di perusahaan kami misalnya. Ini asumsi semuanya talent kompetensi teknisnya sudah oke ya. Oh, saya mau mengejar karir ya. Saya mau mengejar karir berdasarkan performance misalnya. Nah, itu dia. Apakah sama dengan nilai perusahaan kita? Sama, berarti oke masuk. Yang kedua, kenapa pengen pindah? Oh, saya ingin menaikkan gaji saya. Nggak masalah apakah jabatan saya manajer atau mungkin turun, nggak ada masalah. Yang penting penghasilannya lebih tinggi dari yang sekarang 30%. Kira-kira yang kedua ini Mas Rizal lebih kemana? Yang pertama atau kedua? Lebih yang pertama, Pak. Yes, yang pertama masalahnya lebih mahal, Mas. Oke. Ya, lebih mahal, sampai 10% deh, misalnya. Seperti apa menjelaskannya? Kira-kira kalau dari sisi HR-nya Mas Rizal yang satu atau dua? Mungkin kalau in the long term, saya masih memilih yang pertama, Pak ya. Karena nanti secara ROI dan produknya nanti juga semakin menguntungkan ya, dalam waktu jangka panjang. Yes. Jadi kan menjelaskan ke CEO atau gimana gampang. Gampangnya kan begini, Pak. Kalau yang pertama mahal sekarang, tapi outcome dan output-nya itu besar loh, Pak. Kita menggaji dia 20 juta, Pak. Tapi kan kapitalisasi per bulan itu bisa sampai 200 juta, Pak. Artinya 10 kali lipat, Pak. Kalau disetahunkan, kalau setahun kita retain seperti ini, hasilnya sudah 2,4 M, Pak, kapitalisasinya untuk dia per orang, kan gitu ya. Kalau yang kedua, ya memang lebih murah, Pak. Dia hanya minta 10 juta, 50%. Nilai kapitalisasinya memang 200 juta sama, Pak. Tapi nggak stabil. Dalam 3 bulan ke depan, ketika ada yang bayar lebih tinggi, dia akan lompat, Pak. Sehingga kita perlu lagi mulai dari awal. Sehingga nggak sustain, Pak. Begitu, Mas. Nah, kira-kira dengan penjelasan itu CEO-nya di mana, Mas? Tetap ke pertama atau ya pokoknya murah deh yang kedua gitu misalnya. Gitu ya. Siapa? Iya. Nah, jadi apa perlebihan? Tidak. Kenapa? Karena ada data kapitalisasinya ada. Ini gampang untuk ke dokter misalnya, menilai dokter. Oke, kenapa dokter ini? Kan dia sharing profitnya kan tinggi sekali, Pak. Kan gitu. Yes, tapi pasiennya per hari 50, Pak. Dokter yang lain memang sharing profitnya cuma 40%, tapi pasiennya per hari 3, kadang nggak ada, Pak. Kan mending ya sharing profitnya ya 50-50 atau 70-30, tapi pasiennya 50-60 per hari, kan begitu ya? Nah, begitu dia. Artinya gini, kalau prinsip ekonomi berkorban sekecil mungkin mendapatkan hasil yang
sebesar mungkin, kan begitu. Kalau sekarang prinsip ekonomi berkorban sekecil mungkin ya harga hasilnya nggak mungkin. Begitu. Begitu Mas Rizal. Thank you banyak. Ya. Ya Pak, saya izin menanggapi sedikit Pak ya. Kalau terkait untuk ini Pak, cost pembelajaran gitu Pak ya. Kalau misalnya kita tabrakan antara tadi dua hal Pak, fresh graduate yang harganya murah dibanding dengan pro hire yang harganya lebih mahal gitu Pak ya. Untuk pos pembelajarannya itu kira-kira gimana Pak? Pos pembelajarannya seperti apa misalnya? Iya, apakah tetap lebih lebih worth it yang pro hire atau memang yang fresh graduate itu Pak tadi? Ya biasanya begini, kalau fresh graduate pasti investasi dengan effort untuk pembelajarannya lebih tinggi ya Mas ya, untuk fresh grade kan gitu. Nah, tapi kalau yang pro hire ya hati-hati juga. Makanya tadi di awal harus hati-hati dulu, ditentukan mau apa dulu nih, kan gitu. Perkembangannya apa? Karir, kan begitu kan. Kalau karir berarti pos pembelajarannya kan hanya seputar kompetensi manajerial dengan kompetensi bisnis. Kan begitu ya. Kalau fresh grade kan itu semuanya, ya kan. End to end dia harus harus dianggarkan, harus disusun begitu ya Mas. Pastinya ya namanya fresh grade ya belum berpengalaman begitu. Pasti ya usaha, effort dengan budgetnya juga pasti akan lebih banyak. Begitu Mas. Terima kasih Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Cerahkan ya. Nanti kalau kurang cerah ya kita bisa buat sesi yang lain lagi Mas. Siap. Tapi anyway saya senang sekali Mas Rizal. Thank you ya. Ya, thank you Pak Rizal. Pak Prianta, sebelah kiri ada engagement, ada culture. Sejauh mana pengalaman Pak Prianta ya kalau culture bisa memberikan outcome yang signifikan buat HR? Oh, yes, Pak. Yes, Bu. Ya. Culture sejauh mana kan gitu. Ya. Intangible banget tuh, Pak. Oh yes, benar. Nah, justru tantangan kita sebagai HR itu bagaimana membuat yang nampaknya intangible itu menjadi tangible. Kan gitu ya. Makanya ya harus dibuat outcome-nya ini gitu kan, turnover HR ya, turnover dari high potential dengan high performance itu harus rendah. Sehingga culture-nya apa sih sebenarnya perusahaan ini? Kalau tadi misalnya sales ya, perusahaannya kan culture-nya sebagai apa? Seperti apa misalnya? Berarti kan pekerjaannya cepat, lalu orang-orangnya supel pastinya kan begitu. Orang-orang supel itu seperti apa? Dia nggak suka dikekang oleh aturan-aturan yang rigid kan begitu ya. Aturan-aturan yang rigid. Maka mau tidak mau HR-nya harus bisa membuat policy ya. Policy misalnya apa? Oke, boleh hadir untuk sales jam berapa. Yang penting ya apa yang harus di-present ya. Apa yang harus di-present setiap hari, setiap minggu. Nah, ini juga kita harus bekerja dengan line manajernya. Biasanya yang menjadi tantangan itu HR-nya buat policy sendiri aja. Hadir di kantor harus jam 8. Lalu ke kantor lagi kembali harus absen jam 5. Sementara sales kan seharian di luar, kan begitu ya. Nah, itu sih dia. Jadi culture-nya seperti apa? Jadi harus dilihat dulu dari perusahaannya. Oke, ini sales ya, yang berarti ya banyak bertemu dengan orang, harus banyak mencari order, new sales channel-nya, ya. Culture-nya seperti apa? Harusnya berarti culture-nya supel, ya a little bit free, kan gitu. Nah, tapi kalau CEO-nya bilang, pokoknya culture-nya harus disiplin. Disiplinnya apa dulu? Maka didefinisikan disiplinnya apa. Disiplinnya harus hadir di kantor jam 8, lalu nanti siang ada meeting di kantor. Nah, kita harus bisa. Kalau seperti itu, apakah target sales-nya akan tercapai? Apakah mereka akan bahagia? Nah, tapi harus based on data. Itu sih, Bu. Culture ini ya disederhanakan sih ya, jadi tidak pakai bahasa langitan. Oke, kita perusahaan apa? Oil and gas misalnya. Oil and gas yang seperti apa? Ada oil and gas yang streamline, downstreamnya, ada yang upstreamnya, ada yang supportingnya. Ini culture-nya pasti berbeda, kan gitu. Culture-nya ya dilihat lagi. Oke, kliennya siapa, kan gitu. Kliennya siapa? Oh, kliennya ini
ya rigid. Ya. Maka mau tidak mau kita harus bisa menghadapi klien yang rigid. Culture-nya seperti apa? Nah, menurut saya begitu, Bu Suryani. Saya sih lebih melihat kepada, oh ya ini bisnisnya apa ya? What business are we in? Kan begitu. Ya. Kalau bisnis rumah sakit misalnya healthcare, kan nggak mungkin agak ini ya Bu ya, kan nggak mungkin pakai ya flexible working hours, kan begitu ya. Ya, sementara karena pasien kan nggak bisa difleksibelkan nyawanya. Berarti mau tidak mau ya di tingkat disiplinnya harus tinggi gitu. Begitu Bu. Thank you sharingnya Pak Prianta. Sama-sama. Ya. Oke, the last slide ya. Kalau tidak ada ya seperti ini tadi sudah saya jelaskan ya. Implikasinya apa ya, implikasinya yang pasti HR itu menjadi penghubungnya. Jadi orang percaya kepada HR kenapa? Karena manajemen percaya pada HR kenapa? Karena bisnis goals-nya dapat di HR. Lalu line manager dan karyawan percaya kepada HR gimana? Karena mereka tahu apa yang dilakukan HR itu adalah satu, mencapai bisnis goal supaya kita semuanya kembali dibayar dengan pantas. Begitu. Ya, jadi HR itu sebagai fasilitatornya, ya, fasilitatornya, bukan sebagai eksekutornya. Jadi kita harus mengurangi, ya, karena nggak mungkin menghilangkan, ya, tapi boleh ya mengurangi. HR itu eksekutor. Eksekutor siapa? Orang yang apa namanya ya tidak perform, ya orang yang absen kan gitu, jadi tukang SP gitu kan, padahal kan enggak, HR itu ya business driver kan gitu ya, berkontribusi terhadap outcome supaya business outcome yang sebelumnya didahului oleh key performance drivers itu tercapai. Nah, begitu teman-teman, the only certainty is uncertainty kan gitu. Jadi ya kondisi pasti berubah ya, kondisinya pasti berubah, maka HR-nya yang harus bisa agile gitu. Terima kasih teman-teman semua, kalau masih ada pertanyaan diskusi dengan senang hati. Terima kasih Ibu, saya kembalikan. Thank you Pak Brianta atas pemaparannya, juga terima kasih teman-teman tadi sudah berpartisipasi. Pak Brianta, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Closing statement untuk topik kita hari ini Pak, yang tentang value change HR. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Ibu, teman-teman semua, Pak Hidayat ya, saya melihat di sini. Thank you Pak Hidayat ya. Berarti I'm not alone here Pak ya, bukan saya dengan Pak Rizal aja yang head to head tadi ya. Pak Hidayat ikut belajar Pak. Mungkin yes, Pak Hidayat nanti mau closing juga sedikit. Enggak. Itu di sini ada Pak Budi nih. Oh ini orang pinter juga ini Pak Budi ini. Pakar-pakar semua nih, iya. Saling sharing. Senang sekali bisa sharing hari ini kepada teman-teman semua. Jadi yang pasti ya untuk meningkatkan value added HR itu ya harus dimulai selalu dari apa sih tujuan atau target yang diinginkan perusahaan ya. Apakah increase revenue dan lain sebagainya, itu yang harus kita ketahui dulu sehingga kita bisa menetapkan outcome apa yang bisa di-provide oleh HR untuk menumbuhkan itu. Nah, selanjutnya bagaimana menjelaskan, membumikan outcome dari HR ini ke seluruh line manager. Begitu, dengan mengetahui seperti apa line manager kita. Orang itu kalau diajak untuk pintar kan pasti menyenangkan ya. Pasti mereka senang kalau diajak untuk pintar. Saya nggak berkhotbah loh, saya nggak mengajari, tapi ya sharing. Justru saya mau tahu nih, bisnis proses kita ini yang masih bisa ditingkatkan apalagi. Kan kalau kita bisa kerja efisien, efektif, ekonomis, pastinya impact-nya kepada kita semua. Maka line manager pun pasti senang. Begitu Bu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Brianta. Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai topik sore ini. Sebelum benar-benar kita berpisah, boleh di-on-kan kameranya, kita akan berfoto bersama. Boleh bebas juga untuk memberikan reaction, mau jempol, mau tanda hati.
Oke, kita akan berfoto bersama. Mohon di-on-kan kamera sebentar saja. Saya hitung, boleh dengan gaya alay, sarangi boleh. Tanda cuan. Oke, 1, 2, 3. Yes. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Briansa, terima kasih, Pak Miki, Pak Hidayat, Ya, Pak Budi, terima kasih semua. Bu Karen. Selamat siang, salam Terima sehat. kasih. Terima kasih. Pak Brian, Pak Miki, Bu Suryani. Iya, sama-sama.